Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rani Juniasari dengan NIM 25041340064, kelas 2556B, Prodi Manajemen Dakwah, mata kuliah Retorika Dakwah, dosen pembimbing Bapak Anang Walian MA Hum. Di sini saya membuat tugas kultum untuk memenuhi ujian akhir semester. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit kultum yang berjudul Menuntut Ilmu sebagai Jalan Menuju Surga. Sebagai seorang muslim, kita harus menyadari bahwasannya ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Bahkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu perintah untuk membaca, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk belajar, berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, menuntut ilmu bukan hanya untuk kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan perintah agama. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, ilmu menjadi cahaya yang membimbing manusia menuju jalan yang benar. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Tanpa ilmu, seseorang akan mudah terjerumus dalam kesalahan dan kebodohan. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Tolabul ilmi faridatu ala kulli muslimin", yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa mencari ilmu bukan hanya tugas para ulama maupun pelajar agama saja, melainkan kewajiban bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang tua maupun yang muda. Semua diperintahkan untuk terus belajar hingga sepanjang hayat. Sebagaimana mahasiswa kita memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menuntut ilmu, tidak semua orang diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, kesempatan yang kita miliki kita harus syukuri dengan cara belajar sungguh-sungguh. Namun demikian, ilmu yang kita pelajari tidak boleh berhenti hanya pada pengetahuan semata. Ilmu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya diibaratkan seperti pohon yang tidak berbuah. Sebaliknya, ilmu yang diamalkan akan menjadi sumber manfaat yang terus mengalir dan menjadi amal jariah bagi pemiliknya. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang mempelajari ilmu pendidikan hendaklah menggunakan ilmunya untuk mendidik dan membimbing masyarakat. Mahasiswa yang mempelajari ilmu ekonomi hendaklah menggunakan ilmunya untuk membangun kesejahteraan umat. Nah, begitu pula ilmu agama dipelajari harus tercermin dalam akhlak, ibadah, dan perilaku sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, di zaman modern seperti sekarang, akses terhadap ilmu pengetahuan semakin mudah. Dengan adanya internet dan teknologi digital, kita dapat memperoleh berbagai informasi hanya dengan handphone.
Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijaksana dalam memilih informasi yang benar dan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dibandingkan untuk belajar dan menambah wawasan. Waktu adalah amanah yang sangat berharga. Masa muda yang kita miliki saat ini tidak akan kembali. Oleh karena itu, manfaatkanlah usia muda untuk memperbanyak ilmu, pengalaman, dan amal yang soleh. Selain itu, dalam menuntut ilmu, kita harus memiliki adab, menghormati guru dan dosen, menghargai teman, dan bersikap rendah hati, serta tidak merasa paling pintar, dan merupakan bagian dari adab dalam mencari ilmu. Banyak ulama terdahulu yang berhasil menjadi tokoh besar karena mereka tidak memiliki kecerdasan tetapi juga akhlak mulia. Marilah kita menjadikan kegiatan belajar sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah dengan niat yang ikhlas, bukan semata-mata untuk mendapatkan nilai yang tinggi, gelar atau pujian manusia. Jika ilmu yang kita cari diniatkan karena Allah, maka setiap usaha yang kita lakukan akan bernilai pahala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai ilmu, menghormati para guru, memanfaatkan waktu dengan baik, serta mampu mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan karuniakanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin.